Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-144, yang dimana pada episode sebelumnya, Wang Lin menyadari bahwa siklus reinkarnasi tidak hanya dialami Wang Ping, tetapi juga dirinya. Berkat pengalaman itu, kultivasinya meningkat ke tahap pertengahan ascendan, dan domainnya mencapai tahap akhir ascendan. Meski begitu, ia sadar kekuatannya masih jauh di bawah kultivator langkah kedua, terutama korporeal yang. Karena itu, ia mulai mencari cara memperoleh lebih banyak energi asal. Saat mengejar Taoist Petir, Wang Lin menemukan lawannya sudah terluka parah akibat serangan boneka langit dan Thunder Beast. Taoist Petir mencoba bertahan dengan penghalang petir sambil memohon agar dibebaskan karena statusnya sebagai utusan kuil surgawi petir. Namun Wang Lin menolak dan memanggil formasi pedang bintang 7, bendera 1 miliar jiwa, serta 3 jiwa utama untuk menekan musuhnya hingga tidak punya jalan keluar. Karena terdesak, Taoist Petir akhirnya setuju mengakui Wang Lin sebagai tuannya demi bertahan hidup. Namun Wang Lin sebenarnya berniat menjadikannya penjaga surgawi. Di sebuah planet terpencil, Wang Lin mulai melakukan ritual penyempurnaan dengan mencabut jiwa asal Taoist Petir menggunakan cambuk jiwa dan menyegel seluruh perlawanan lawannya. Selama proses itu, tubuh Taoist Petir perlahan berubah menjadi tubuh boneka kelas perak setelah Wang Lin memurnikannya dengan logam dan energi petir. Taoist Petir ketakutan saat sadar dirinya sedang dijadikan boneka hidup, tetapi tidak bisa melawan karena diancam 2 energi pedang Ling Tianhou. Pada akhirnya, Wang Lin menawarkan perjanjian menjadi boneka selama 3.000 tahun demi mempertahankan nyawa. Setelah setengah tahun proses penyempurnaan ternyata gagal menghasilkan penjaga surgawi tingkat menengah. Meski demikian, Wang Lin tetap mendapatkan tubuh boneka kelas perak puncak yang sangat kuat secara fisik, walaupun belum bisa menggunakan mantra. Wang Lin lalu menyadari bahwa ia harus meningkatkan kultivasinya agar bisa memanfaatkan kekuatan itu sepenuhnya. Ketika memeriksa tas penyimpanan Taoist Petir, Wang Lin menemukan beberapa harta penting. Salah satunya adalah fragmen mantra surgawi Thunder Origin, teknik yang mampu menyerap energi asal dari petir untuk mempercepat kultivasi langkah kedua. Bagi Wang Lin yang memiliki jiwa asal petir, mantra ini sangat berharga dan memberinya harapan baru untuk menembus batas kekuatannya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Jumlah giok langit di dalam tas Taoist Petir benar-benar membuat Wang Lin terkesiap karena jumlahnya teramat mengejutkan. Hanya utusan kuil surgawi yang memiliki giok sebanyak ini. Ini membuktikan kekuatan kuil surgawi petir, gumam Wang Lin. Namun alih-alih gembira, ia justru merasa syok. Setelah merenung lama dengan mata berkilat, ia menarik napas dalam-dalam lalu berkedip lenyap dari gua diikuti boneka penjaga surgawinya. Wang Lin mendadak melayang di atas langit bagian timur planet. Ia melambaikan tangan ke bawah dan menyusul suara gemuruh keras. Area seluas 5.000 km seketika diratakan menjadi debu bak cermin. Wang Lin turun dan duduk di tengah-tengah kabut putih tersebut. Ia menampar tas penyimpanannya, memicu seluruh giok dari 3 keluarga terbang keluar mengelilinginya dalam bungkusan padat. Ia juga mengibarkan bendera 1 miliar jiwa hingga seluruh fragmen jiwa menyatu membentuk 3 jiwa utama terakhir untuk berpatroli, ditemani penjaga surgawi yang siap membunuh apapun yang mendekat. Setelah membentuk segel tangan dan menutup mata, badai energi spiritual surgawi langsung tercipta dan diserap oleh tubuhnya secara kontinu seiring hancurnya giok-giok tersebut. Di sisi lain, jauh di sistem bintang aliansi, 3 sinar energi pedang melesat menuju sebuah planet mati yang sangat kecil. Sosok di depan adalah Zixin, wanita anggun bergaun katun ungu muda dengan hiasan kupu-kupu di dahinya, yang dulu melahap Qianfeng di Suzaku dan kini menjadi selir leluhur darah. 2 budak darah tingkat ascendan yang pikirannya telah dikendalikan total ikut mengawal di belakang. "Ini planet yang kamu bicarakan?" tanya Zixin. "Nyonya, benar ini planetnya," jawab budak darah. Ternyata, 3 bulan lalu dilaporkan adanya anomali di planet lingkup pengaruh leluhur darah ini yang seolah perlahan mati. Begitu mendarat di bumi yang kering kerontang, suara gemuruh hebat terus bergema, disertai runtuhnya gunung dan retaknya tanah secara masif. Planet ini seolah menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam beberapa dekade terakhir, lapor sang budak darah. Zixin segera menyebarkan perasaan ilahinya ke dalam tanah. Akan tetapi, sebuah gelombang dingin penuh niat membunuh mendadak meledak. Scram! Raung suara yang jauh lebih dahsyat dari guntur itu hingga membuat bumi ambruk dan langit gelap dipenuhi retakan spasial. Enya! Akibatnya wajah Zixin pucat pasi, sementara kedua budak darahnya gemetar hingga memuntahkan seteguk darah.
Dengan ketakutan yang mendalam, Zixin membungkuk hormat. Junior tidak tahu ini tempat kultivasi pintu tertutup senior. Kami akan segera pergi. Tanpa ragu, ia langsung kabur bersama kedua budak darahnya. Namun, begitu mencapai ruang angkasa, planet di bawah mereka meledak hancur total, memancarkan gelombang kejut yang melesat mengejar. Budak darah meledaklah untuk menghentikannya, jerit Zixin. Kedua budak darahnya langsung maju memicu bom bunuh diri jiwa asal mereka, sementara Zixin mengaktifkan giok merah darah dari leluhur darah untuk menteleportasi dirinya kembali ke planet darah. Tepat di tengah debu kehancuran planet itu, berdirilah seorang pria berambut merah panjang yang matanya sedingin es abadi. Kulitnya kasar penuh urat mirip rune, serta 4 bintang dewa kuno berputar di dahinya, meski salah satunya masih berkedip tidak stabil. Sosok itu adalah tubuh asli Wang Lin. Amukan energi kehancuran planet sama sekali tidak mampu menembus kulit fisiknya. Planet ini sudah tidak memiliki energi spiritual untuk saya serap, gumamnya. Ia mencoba mempraktikkan mantra ekstraksi jiwa klan kuno pada debu planet, namun aura itu segera lenyap. Mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan beberapa kultivasi, renungnya. Tanpa perlu kompas bintang, raga dewa kunonya melangkah membelah kehampaan luar angkasa menuju inti planet mati baru yang terlindung lapisan guntur alami untuk melanjutkan kultivasi. Sementara itu, di kedalaman laut iblis planet Suzaku yang kini telah mengering, terdapat area terlarang bernama Bintang Kaotik Patah. Di dalam tanah dewa kuno, tempat lautan darah bergejolak, ribuan kultivator sedang menyerap darah demi memperkuat raga. Di atas pilar batu terbesar yang dipenuhi ukiran nama Wang Lin, duduk sesosok pria berambut merah dengan aura penindas masif ditemani sebilah pedang berkarat berlumur darah kering. Pria itu adalah Tuo Shen. Wang Lin, aku akan bebas. Raungnya serak. 3 bulan kemudian, sesosok utusan bermata merah dengan seekor monyet di bahunya berjalan keluar dari lautan iblis. Sosok itu adalah penyihir iblis langit yang dulu dihancurkan Wang Lin, kini bergerak meninggalkan Suzaku atas perintah Tuo Shen menuju wilayah di bawah kuil surgawi guntur. Di sisi lain, di puncak gunung Suzaku, Joru berdiri memegang tas penyimpanan kuno pemberian Wang Lin ditemani harimau Little White. Paman, sekarang aku bisa membuka tas yang kau tinggalkan, bisiknya. Namun, saat indera ilahinya masuk, tidak ada benda apapun di sana melainkan seberkas cahaya putih yang mendadak melesat masuk ke antara kedua alis Joru. Tas itu terlepas. Sementara Little White mengaum panik. Di dalam otak Joru, segel memori masa lalu milik Limuan selama 19 tahun akhirnya terlepas. Kakak Wang, aku tidak tahan. Wan Er sangat konyol. Aku telah mengecewakanmu. Air mata seketika tumpah membasahi wajah Joru. Ia duduk memeluk lututnya dalam tangis, lalu berbisik, "Little White, ternyata paman tidak pernah ingin aku menemukannya." Kembali ke planet terpencil, Wang Lin tiruan masih terus menyerap energi spiritual surgawi bagai lubang tanpa dasar akibat efek dari jiwa asalnya yang telah melahap naga guntur kuno. Setengah tahun berlalu, namun jiwa asalnya masih belum lengkap. Waktu terus berlalu dan 6 bulan berikutnya kembali terlewati. Tepat pada hari itu, Wang Lin mendadak membuka kedua matanya. Kilat melintas di pupilnya bersamaan dengan meledaknya aura gemetar surga yang mengguncang luar angkasa. Wang Lin berdiri, melangkah kokoh menembus langit dengan ekspresi tenang, sebab ia kini telah resmi menembus batas kekuatannya yang baru. Ascendan tahap akhir. Sinar guntur tampak terbang membenam menembus bintang-bintang. Di dalam kilatan guntur itu, sesosok binatang petir dengan tanduk perak berisi sedikit emas bergerak megah mengeluarkan percikan petir di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Wang Lin terlihat sedang duduk dalam posisi lotus di punggung Thunder Beast tersebut. Rambutnya bergerak tanpa angin dengan mata bersinar terang. Meskipun penampilannya biasa, ia memancarkan aura luar biasa yang membuatnya teramat mirip dengan Taois petir. Jika seorang utusan dari kuil surgawi petir bertemu dengannya sekarang, mereka pasti akan terkejut setengah mati karena kemiripan ini. Lebih dari 900 tahun kultivasi yang penuh krisis akhirnya mengantarkan Wang Lin mencapai tahap akhir Ascendant, tingkat kultivasi yang sama dengan Zhukezhi dulu. Jika Zhukezhi masih hidup, ia pasti tidak akan percaya pion kecilnya telah tumbuh setinggi ini. Namun bagi Wang Lin, ia hanya perlu mengambil satu langkah lagi agar domainnya mencapai penyelesaian sebelum melangkah menuju langkah kedua kultivasi yang terkenal sangat sulit dan penuh ujian hidup dan mati. Langkah pertama saja sudah sedemikian sulit. Jika bukan
karena bantuan senior Zhou Yi, jiwaku pasti sudah hancur saat mencoba menembus Ascendan. Maka dari itu, langkah kedua pasti jauh lebih sukar, renung Wang Lin di dalam hati. Namun pancaran matanya kian menegaskan tekadnya bahwa selama hati Dao miliknya tetap kokoh, ia akan menaklukkan semua bahaya melawan kehendak surga demi keabadian. Ada juga kultivasi tahap ketiga yang bahkan orang seperti Alser pun belum mencapainya. Bagaimana tingkat itu jika dibandingkan dengan dewa kuno? Gumam Wang Lin penuh antisipasi. Akan tetapi, ia sadar langkah ketiga masih terlalu jauh. 3 langkah kultivasi itu bagaikan mendaki gunung yang kian terjal. Saya hanya tidak tahu apakah ada langkah keempat. Tanyanya pada bintang-bintang sembari mengusap kepala Thunder Beast tanpa terpengaruh oleh aliran petirnya. Di sisi lain, guntur itu terus membawa Wang Lin meluncur menuju planet 1000 ilusi, Thousand Illusion, karena ia enggan kembali ke planet Ran Yun yang menyimpan memori segelnya. Sudah waktunya menjelajahi ular Moongazer di planet Yunxia. Sebagai parasit dewa kuno, siapa tahu ada sisa aura dewa kuno dewasa di sana untuk memulihkan tubuh asliku yang mandek di 4 bintang, pikir Wang Lin. Ia juga teringat dengan Star Sable milik utusan aliansi kultivasi di planet Tianyun dulu yang sangat sensitif terhadap aura dewa kuno yang pasti akan sangat membantu jika makhluk itu ada di sini. Setengah bulan kemudian, planet 1000 ilusi akhirnya muncul. Kedatangan Thunder Beast seketika memicu kemunculan awan guntur tak terhitung jumlahnya disertai dentuman petir yang menggelegar dahsyat di langit. Begitu menembus atmosfer, raungan megah Thunder Beast yang telah melepas segel ketiga hingga kekuatannya tidak lebih lemah dari kultivator ilusori Yin membuat seluruh kultivator di planet tersebut gemetar hebat karena syok. Namun, karena tidak ingin memancing perhatian berlebih, Wang Lin menampar kepala Thunder Beast agar berhenti meraung dan langsung melesat menuju kediaman keluarga Huan. Sebelum mereka tiba, seluruh kultivator keluarga Huan yang dipimpin oleh Huan Fengshen sudah terbang menyambut dengan tatapan penuh ketakutan. Mereka seketika berseru kaget karena tidak akan pernah bisa melupakan sosok Wang Lin. Sambil menatap dingin dengan mata memercikan petir, Wang Lin berkata tenang. Kepala keluarga Huan maju. Huan Fengshen langsung melangkah maju dengan takzim. Huan Fengshen dari keluarga Huan menyapa utusan dari kuil surgawi petir. Saya tidak mengenali Lord Messenger sebelumnya. Semoga Anda tidak keberatan. Tentu saja, Wang Lin tidak berniat menjelaskan kekeliruan itu dan langsung menembak. Tidak perlu membahas masa lalu. Saya ingin bertanya apakah Anda memiliki cara untuk mendapatkan buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar? Mendengar pertanyaan itu, Huan Fengshen terkejut dan tampak bimbang. Namun begitu mata Wang Lin menyipit dan Thunder Beast di bawahnya mulai menggeram mengancam, Huan Fengshen menghela napas pasrah. Sambil menunjukkan tatapan tegas, ia mengangguk dan berkata, keluarga Huan bersedia menyerahkan kesempatan memasuki alam surgawi petir dalam 100 tahun ke depan dan akan memberikan seluruh buah kenaikan surgawi yang telah kami kumpulkan kepada Lord Messenger. Mendengar tawaran itu, ekspresi Wang Lin tetap netral meskipun ia mulai berpikir cepat. Kata-kata tersebut memberi petunjuk bahwa buah kenaikan surgawi memiliki keterkaitan erat dengan alam surgawi petir yang akan terbuka dalam 100 tahun lagi. Sebuah informasi yang pernah ia dengar dari Sun Shi. Meskipun demikian, pasokan dari keluarga Huan dirasa masih belum cukup untuk kebutuhannya. Sepertinya aku harus terus meminjam nama besar kuil surgawi petir untuk menyapu domain utara ini demi mendapatkan lebih banyak buah, batin Wang Lin sembari mengusap kepala tunggangannya. 5 planet utama di domain utara, sistem bintang All Heaven, masing-masing membawahi banyak planet budidaya yang dipenuhi keluarga kultivasi. Di atas punggung Thunder Beast, Wang Lin bergerak santai langsung menuju ke kediaman keluarga Qian. Di sisi lain, karena para pembudidaya, langkah kedua, mereka sudah lama melakukan kultivasi pintu tertutup. Segala urusan keluarga kini dikendalikan penuh oleh Qian Kuizi. Begitu Wang Lin menginjakan kaki di planet 1000 ilusi, Qian Kuizi langsung menyadarinya. Saat melihat Wang Lin menunggangi Thunder Beast, ia seketika yakin bahwa peringatan leluhur keluarga Huan tempo hari adalah bual belaka. Orang ini mutlak seorang utusan kuil surgawi guntur. Mengingat kekuatan tempur dan mantra dahsyat yang ditunjukkan Wang Lin 70 tahun lalu melawan keluarga Huan, hati Qian Kuizi bergetar hebat. Namun, ia didera keraguan besar karena utusan yang dulu menjadi sandaran klan mereka telah gugur di alam surgawi guntur ribuan tahun lalu. Sedangkan di sistem bintang ini, setiap keluarga di luar klan kuno wajib bergantung pada perlindungan salah satu utusan demi bertahan hidup. Sementara Qian Kuizi didera bimbang karena tidak bisa mengganggu tetua langkah kedua yang sedang bermeditasi, Wang Lin telah tiba di atas kota keluarga Qian. Ukuran kota ini sangat masif, bahkan beberapa kali lipat lebih besar dari milik keluarga Huan karena status mereka sebagai keluarga nomor 1 di planet tersebut. Qian Kuizi pun bergegas memimpin beberapa pembudidaya untuk keluar menyambutnya. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin,
Status seorang utusan kuil surgawi Guntur terlampau tinggi bagi mereka untuk berani menyinggungnya. Menatap tenang dari atas pelana kasarnya, pandangan Wang Lin terkunci pada sang pemimpin, Senior Qian Kuizi. Lama tidak bertemu. Qian Kuizi langsung tertawa sungkan. Saya tidak berani dipanggil senior. Status tuan utusan sangat mulia. Mari kita bicara sebagai teman saja. Akan tetapi di dalam lubuk hatinya, Qian Kuizi sangat terkejut melihat kecepatan kultivasi Wang Lin yang sanggup melesat dari tahap awal ke tahap akhir, asendan dalam waktu kurang dari 1 abad. Ditambah lagi tatapan ganas Thunder Beast di bawahnya membuat Qian Kuizi merasa sedang berhadapan dengan kultivator yang setingkat dengan dirinya. Wang Lin tersenyum tipis dan menyahut, itu juga bagus. Rekan kultivator Qian Kuizi, kedatanganku ke sini adalah untuk meminta buah kenaikan surgawi. Qian Kuizi sempat merenung sejenak. Meskipun buah tersebut sangat krusial untuk mengakses alam surgawi Guntur, mendapatkan sokongan seorang utusan jauh lebih penting. Masalahnya, sistem kontrol kuil surgawi Guntur sangat primitif dibandingkan aliansi kultivasi. Mereka mempertahankan kuota mutlak 99 utusan, di mana masing-masing utusan memayungi banyak keluarga bawahan untuk membangun kekuatan mereka sendiri. Kultivasi orang ini memang masih kurang, tapi potensinya tanpa batas. Ini sebuah taruhan besar batin Qian Kuizi. Setelah itu, ia menghela napas pasrah dan berkata, Tuan utusan, kami bisa memberikan setengah dari total koleksi buah kami sebagai hadiah. Namun saya memiliki satu permintaan yang kuharap Anda bersedia memenuhinya. Dengan mata tetap tenang, Wang Lin menyaut perlahan, bicaralah. Qian Kuizi pun menyipitkan mata. Saya ingin melihat tanda pengenal kuil surgawi milik tuan utusan. Mendengar itu, Wang Lin menatap dingin tanpa membuang kata. Ia langsung menampar tas penyimpanannya hingga giok milik Taois petir melesat keluar, memancarkan semburan kekuatan guntur yang pekat ke segala arah. Begitu merasakan keaslian energi tersebut, ekspresi Qian Kuizi seketika berubah penuh hormat dan seluruh keraguannya lenyap seketika. Tuan utusan, keluarga Qian, siap membuat kesepakatan. Begitu Anda mencapai tahap Yin dan Yang, kami akan resmi menjadi bawahan Anda. Sebelum itu terjadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyokong kebutuhan Anda. Meskipun Wang Lin merasa sistem ini agak aneh, ekspresinya tidak berubah sama sekali saat membalas, mari kita bicarakan hal itu di masa depan. Pertama, bawakan dahulu buah kenaikan surgawi itu. Qian Kuizi diam-diam menghela nafas kecewa karena tawarannya digantung, namun ia segera memerintahkan anak buahnya bertindak. Sesaat kemudian, sebuah tas berisi setengah dari pasokan buah kenaikan surgawi milik keluarga Qian resmi diserahkan. Setelah memeriksa isinya dengan indera ilahi dan menjura singkat, Wang Lin menepuk kepala jalannya hingga Thunder Beast menderu, berubah menjadi kilatan petir, dan melesat pergi meninggalkan Qian Kuizi yang didera penyesalan karena kurang tegas. Di sisi lain, pasokan tersebut baru memenuhi 1/5 dari total kebutuhan Wang Lin. Ditambah lagi, ia menyadari planet 1000 ilusi telah banyak berubah dalam 100 tahun terakhir, termasuk migrasi misterius dari keluarga Shu. Selama beberapa bulan berikutnya, Wang Lin menyapu bersih seluruh domain utara dengan memanfaatkan reputasi palsunya. Rumor mengenai utusan yang memburu buah tersebut sempat mencuat, namun berhasil diredam oleh Wang Lin. Banyak keluarga kecil yang terpesona bahkan memohon untuk menjadi bawahannya, tetapi Wang Lin menolaknya secara halus demi menghindari risiko keterlibatan jika kedoknya terbongkar kelak. Melalui perjalanan panjang ini, Wang Lin akhirnya mengumpulkan buah kenaikan surgawi dalam jumlah yang jauh melebihi target utamanya. Setengah tahun kemudian, ia bersama Thunder Beast meluncur membelah nebula bintang menuju planet Yunsha demi melengkapi elemen logam pada manik penentang surga. Sepanjang jalan, ia menyempatkan diri membuka bendera 1 miliar jiwa untuk mempelajari mantra pelarian unik milik si orang tua ahli kabur yang dulu meninggalkan kesan mendalam di memorinya. Ketika planet Yunsha kian mendekat dalam waktu setengah bulan, kabut tebal khusus khas planet tersebut menyambut pandangan Wang Lin dengan intensitas yang jauh lebih pekat dari kunjungan sebelumnya. Tepat saat ia menerjang masuk ke dalam kabut tebal itu, rentetan suara raungan misterius mendadak berdentum keras menghantam gendang telinganya, memicu sepasang matanya berbinar seketika. Kabut tebal di planet Yunsha benar-benar menghalangi indera ketuhanan agar tidak menyebar terlalu jauh. Binatang petir tetap menderu dan menerobos masuk dengan guntur menyelimuti sekujur tubuhnya demi mencairkan kabut selama mereka turun. Sementara itu Wang Lin yang duduk di atas punggungnya segera menampar tas penyimpanan untuk melepaskan formasi pedang bintang 7 yang berputar cepat membersihkan jalan di depan. Berdasarkan pengalaman kunjungan sebelumnya, Wang Lin sengaja memperlambat laju mereka secara stabil. Setiap kali Thunder Beast meraung egois ingin melaju kencang, Wang Lin akan langsung menghentikannya.
Namun, tepat ketika sisa kabut diperkirakan tinggal kurang dari 1000 kaki, sebuah firasat krisis mendadak menghantam hati Wang Lin. Thunder Beast yang mendeteksi bahaya lebih awal langsung beralih arah secara drastis tanpa menunggu perintah. Seketika itu juga, sebuah tentakel ramping melesat secepat bayangan menusuk menembus lubang kabut tempat mereka berada tadi. Walau Thunder Beast berhasil menghindar, tentakel tersebut bergerak melilit erat formasi pedang bintang 7 milik Wang Lin dan menyeretnya paksa ke bawah dengan kekuatan yang sangat besar. Ekspresi Wang Lin seketika menjadi suram. Untung saja kecepatannya lambat sehingga mereka terhindar dari sergapan maut tersebut, meskipun ia harus merelakan kendali atas pedangnya yang terganggu akibat hisapan kuat tentakel itu. Setelah mengamati ciri-cirinya, mata Wang Lin berbinar kaget. Benda ini sangat mirip dengan bentuk ketiga dari ular Mungazer. Ular Mungazer memiliki 3 fase. Bentuk pertama adalah fase tidak aktif tanpa daya serang seperti saat kunjungan pertamanya. Bentuk kedua adalah fase perubahan wujud dengan tentakel ditarik. Sedangkan bentuk ketiga merupakan fase penyerangan total di mana seluruh tentakel memanjang menyamai ukuran tubuh aslinya. Siapapun yang memicu fase ketiga ini wajib lari atau mati. Wang Lin pun didera bimbang menatap sisa kabut di bawahnya. Kehilangan harta berharga sebelum mendarat membuatnya tidak rela pergi begitu saja. Setelah itu ia menepuk kepala tunggangannya agar bergerak membisu menembus sisa kabut tanpa riak suara. 云霞星并非隐秘边陲之地，不修罗天星域的大神通者又岂能放任不管？